Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranal dari kelas PTIK. Kali ini saya akan membawakan materi tentang DNS atau Domain Name System. Pokok pembahasan ada 5. Yang pertama, pengertian DNS. Yang kedua, fungsi DNS. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan DNS. Yang keempat, macam-macam DNS. Dan yang kelima, cara kerja DNS. Yang pertama, pengertian DNS. Domain Name System atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan Internet Protocol Address. DNS adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Permisalan mudahnya, saat Anda ingin mengakses facebook.com, maka server DNS yang akan mencari IP address dari Facebook sehingga komputer Anda dapat mengakses Facebook. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Dan bagian yang kedua, fungsi DNS. DNS server merupakan sebuah database besar yang berfungsi menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Database besar tersebut membuat banyak keterangan tentang IP address. Jadi saat Anda mengunjungi website tertentu, misalnya youtube.com, maka DNS server akan mentranslate atau menerjemahkannya ke IP address YouTube, sehingga Anda bisa terhubung dengan YouTube dan tampilan YouTube akan keluar di pencarian Anda. Berikut ini penjabaran 3 fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Dan bagian yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan DNS. Bagian yang pertama, kelebihan DNS. Yang pertama, DNS membuat halaman situs baik website ataupun blog menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. Yang kedua, DNS mudah untuk dikonfigurasikan oleh admin. Yang ketiga, konsistensi. Dengan menggunakan DNS, alamat hostname menjadi tidak berubah meskipun IP address yang digunakan pada sebuah komputer telah berubah. Kemudian adapun kekurangannya itu yang pertama, user menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. Yang kedua, DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Dan yang ketiga, nama DNS sangat terbatas atau tidak dapat membuat banyak nama domain. Kemudian bagian yang keempat yaitu ada macam-macam DNS. Dalam sistem DNS server, informasi yang disimpan dan diberikan disebut dengan DNS record. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama ada address record, yang kedua AA record, yang ketiga MX record, yang keempat CNAME record, yang kelima NS record, yang keenam PTR record, yang ketujuh CRT record, yang kedelapan SRV record, yang kesembilan TXT record, dan yang ke-10 SOA record. Kemudian bagian yang kelima, cara kerja DNS. Berikut ini cara kerja DNS. Yang pertama, DNS resolver mencari host name yang atau dalam file host. Apabila alamat host tersebut sudah ditemukan, maka proses pun telah selesai. Yang kedua, DNS resolver mencari data cache tertentu yang telah dibuat resolver dalam menyimpan permintaan sebelumnya. Jika ada selanjutnya akan disimpan pada data change, kemudian hasilnya akan diberikan proses selesai. Yang ketiga, DNS resolver akan melakukan pencarian alamat server domain name system pertama yang sudah ditentukan oleh user. Yang keempat, server DNS bertugas mencari domain name pada change-nya. Kemudian yang kelima, jika domain name yang dicari server DNS tak ditemukan, pencarian pun akan dilakukan dengan cara melihat file dalam database yang dimiliki server. Dan yang keenam, jika masih belum ditemukan, maka pencarian akan dilakukan dengan cara menghubungi DNS server lain yang terhubung dengan server tertentu yang dimaksud. Apabila sudah ditemukan, lalu disimpan pada change dan hasilnya pun akan diberikan. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk pada
Contoh aku simulasi DNS menggunakan Cisco Packet Tracker. Baiklah, kita lanjutkan dengan konfigurasi DNS servernya. Yang pertama, kita siapkan satu buah server, kemudian satu buah switch, kemudian 5 buah klien, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis. Oke, kita hubungkan switch dengan klien. Oke, selanjutnya kita masuk pada config server, kita masukkan IP address-nya, kita masukkan 192.168.10.1, kemudian subnet masknya. Dan kita masuk pada klien, kita masuk pada IP config-nya, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.2, kemudian subnet masknya, kemudian kita isi DNS servernya dengan 192.168.10.1. Kemudian kita ke klien yang kedua, IP config-nya, IP address-nya kita masukkan 10.3, kemudian DNS servernya 10.1, klien yang ketiga 10.4, DNS servernya 10.1, kemudian kita masuk ke klien yang keempat 10.5, kemudian 10.1, dan klien yang terakhir 10.6, kemudian 10.1. Kita masuk pada DNS service-nya dan HTTPS-nya sudah on. Kemudian setelah itu kita masuk pada klien, kita akan coba mengetikkan IP yang tadi 192.168.10.1, kemudian kita coba dan tampilannya seperti ini. Sekarang kita masuk pada service DNS-nya. Sini kita masukkan nama, contohnya renaldi.depo, kemudian IP address yang tadi 192.168.10.1, kemudian kita on kan, kemudian add. Selanjutnya kita coba pada klien yang pertama, kita masukkan renaldi.depo yang telah kita buat tadi, kemudian go, dan tampilan seperti ini telah berhasil. Dan PC yang kedua kita ketikkan juga renaldi.depo, kemudian go, berhasil. Kemudian yang ketiga kita ketikkan yang sama, renaldi.depo, go, dan berhasil. Kemudian yang keempat kita ketikkan renaldi.depo dan berhasil. Kemudian yang terakhir kita ketikkan lagi renaldi.depo dan berhasil. Baiklah, sekian dari saya tentang konfigurasi DNS server. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.